Selamat pagi semuanya. Wah, misalnya lihat masih belum semangat nih. Coba kita pakai yel-yel biasanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Elaska Jaya. Oke, bagus semuanya. Gimana nih kabarnya kalian? Baik, sehat. Keluarga di rumah juga baik. Baik ya. Siapa yang sudah sarapan hari ini? Oh, ada yang belum? Oh, nggak ada. Wah, sip semuanya. Sudah sarapan. Baik, karena semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu, misalnya mau minta tolong Vicky untuk memimpin doa ke depan. Kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selesai. Terima kasih Vicky. Baik, anak-anak, di sini semuanya semangat kan? Ya. Oke, supaya lebih semangat lagi dan menambah rasa semangat nasionalisme kita, misalnya mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan bangkit berdiri dulu semuanya. Sikap, siap semuanya, siap gerak. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk anak-anak. Oke. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miss Eli harap lagu ini tidak hanya dikumandangkan saja, tetapi kalian juga harus memiliki rasa nasionalisme, rasa yang cinta akan Indonesia, gitu ya. Oke, baik. Kalian mau cek dulu untuk kehadiran kalian. Afril hadir? Oh ya, Aulia. Oke, Azara. Oke. Kemudian ada Bevan, Beta. Oke, ada Darlin? Hadir. Kemudian ada Rafael? Rafli? Baik, semuanya hadir ya? Oke, hadir. Berarti masuk semua. Sip. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang sudah kelas 8. Siapa yang masih ingat apa itu artinya 3 kali 5? Oke, Zahra, silakan bangkit berdiri dulu. Oke, 5 tambah 5 tambah 5. Kenapa misalnya tanya 3 kali 5? Karena di hari ini kita mau belajar mengenai bilangan berpangkat. Oke, kalian bisa lihat ya, bilangan berpangkat ini adalah materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Nah, semuanya masih ingat tentang pola bilangan di sini? Masih ya? Coba sekarang Miss Eli tanya, jika Miss Eli mempunyai bilangan yang pertama yaitu angka 2, kemudian ada angka 4, berikutnya ada angka 8. Kira-kira berikutnya angka berapa? Siapa yang tahu? Oke, Gavi bilang 14, ada lagi yang lain?
16. Baik, siapa yang setuju dengan Gavi? Angkat tangan. Kalau yang setuju dengan Rafli? Baik. Jadi, tadi pola bilangannya kira-kira menurut Rafli, itu diapakan pola bilangannya? Dikalikan 2. Begitu. Nah, di pola bilangan kemarin kita sudah belajar tentang aturan ya, aturan pola-polanya ya. Nah, nanti di pembelajaran kali ini mengenai bilangan berpangkat, kalian akan melihat pola-pola itu. Tapi polanya di sini sangat teratur, gitu ya. Nah, di dalam bilangan berpangkat, kita memiliki tujuan pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Oke, yang kedua, yaitu menyatakan perkalian berulang dalam bentuk bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, yaitu menyatakan bentuk pangkat dalam perkalian berulang. Jadi dibalik gitu. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dari perpangkatan. Gitu ya. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi buat belajar ini, Miss Eli mau ajak kalian buat tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, Miss Eli sudah melihat wajah-wajah yang happy ini ya. Semakin semangat semuanya? Oke. Baik, anak-anak, kenapa kita harus mengawali sesuatu itu dengan semangat? Coba. Supaya apa yang kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat buat kita sendiri, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Kalau kita mulainya dengan semangat, kita itu pasti akan ceria, kita melakukannya juga dengan happy, pekerjaan yang berat pun akan ringan. Tapi kalau kita mulainya dengan udah nggak semangat, loyo, kayak gitu, kita mau menjalaninya juga pasti juga kurang semangat ya, kurang happy begitu. Nah, jadi buat anak-anaknya Miss Eli semua, selalu ingat bahwa kita harus memulai segala sesuatu dengan penuh semangat. Di sini Miss Eli punya pertanyaan nih buat kalian. 128 giga, 256 giga, dan 512 giga, ini maksudnya apa sih? Dan bagaimana cara menghitungnya? Kira-kira ada yang tahu? Coba. Oke, Darlin, silakan berdiri. Apa itu? Internal penyimpanan. Itu internal penyimpanan. Oke. Kalau di sini ada angka-angka 128, 256, dan 512, ini tentang penyimpanan dari handphone. Kira-kira kalau angkanya semakin besar, berarti artinya apa? Penyimpanannya semakin besar, berarti muatnya semakin banyak, gitu ya. Kira kalian tahu tidak cara menghitungnya itu seperti apa? Coba Miss Eli kaitkan dengan pola bilangan tadi. Kalau di situ ada angka 128, kemudian ada angka 256, kemudian ada angka 512. Kira-kira pola penyimpanan berikutnya itu angka berapa? Ada yang tahu? Oke, Rafli, silakan berdiri. 1024. Oke, semuanya setuju 1024? Setuju ya. Oke, kenapa menjawabnya 1024? Karena dikali 2. Oke, sekarang Miss Eli ada pertanyaan lanjutan terkait gambar yang sudah kalian lihat tadi. Yang pertama nih, mengapa sih kapasitas penyimpanan ponsel itu sering ditulis dengan angka 16 giga, 32 giga, 64, dan seterusnya? Apa makna dari angka-angka tersebut? Dan kira-kira bagaimana angka bilangan berpangkat itu membantu kita untuk menghitung kapasitas dari penyimpanan telepon ini gitu. Nah, kenapa Miss Eli ajak kalian buat belajar bilangan berpangkat? Karena itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nih anak-anak, coba lihat, itu ada gambar apa? Laptop. Oke, di laptop ini di situ juga tertera ada angka yang sama seperti di handphone tadi. Kira-kira angka berapa? 256 GB. Nah, kalian tahu nggak gigabyte itu apa?
Ada yang tahu? Sekarang kalian bisa lihat di layar ya. Jadi satuan dari kapasitas penyimpanan komputer itu dinyatakan dalam bentuk-bentuk ini. Seperti bit, byte, kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Itu adalah kapasitasnya. Dan dalam 1 byte itu ternyata nilainya adalah 2 × 3 bit dan nilainya itu adalah 8. Begitu pula seterusnya. Nah, ini adalah mengenai bilangan biner. Kalian sudah mendapat materi ini itu di pelajaran informatika. Betul. Nah nih, kita kenalan dulu. Coba misalnya minta tolong ke Bani. Silahkan Bani membacakan pertanyaannya. Dalam menyusun program komputer, seorang programmer harus menyusun bagaimana cara komputer berfungsi dengan baik menggunakan bilangan biner. Sistem biner ditemukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Komputer hanya mengenal 0, off, dan 1 on. Semua data, angka, huruf, gambar, suara diterjemahkan dalam bentuk biner. Oke, baik. Terima kasih Bani. Jadi anak-anak, tahukah kalian bahwa komputer itu sebenarnya itu berfungsi baik itu karena peran matematika. Jadi kalian harus banyak bersyukur ya, kalian belajar matematika itu fungsinya tuh banyak sekali. Dan salah satu aplikasinya itu diterapkan di komputer. Jadi komputer yang kalian lihat ini, di depan kalian ini, itu dia membaca bahasa. Dan bahasanya itu hanya 1 dan 0. Jadi hanya ada 2, makanya namanya biner. Gitu. Nah, bahasa-bahasa ini itu akan diterima komputer untuk memproses informasi, begitu. Oke, kita lihat berikutnya terkait dengan konsep bilangan berpangkat tadi. Kita akan kenalan dengan yang namanya basis 2. Basis 2 itu artinya pola yang sudah kita dapat tadi kita akan ubah ke bentuk bilangan berpangkat yang nanti bermain di bilangan pokoknya itu angka 2. Jadi sebagai contoh, Miss Eli punya angka 128. Ternyata 128 ini bisa dinyatakan dengan angka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi sebanyak 7 kali. Atau bisa dituliskan dengan 2 pangkat 7. Begitu. Lagi, selain basis 2, kita juga mengenal dalam bentuk basis 10. Gitu. Nah, basis 10 ini seperti apa sih? Caranya juga sama. Kalau di sini kita punya angka 100.000, kita nyatakan dalam perkalian 10, maka bisa dituliskan dengan cara 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 5. Begitu. Nah, ini nanti yang akan kalian cari lagi, kalian gali lagi di dalam lembar kerja yang sudah Miss Eli sediakan di sini. Sebelum itu, nanti guna membantu kalian untuk mengerjakan LKPD, coba ini kalian tulis dulu, kalian catat dulu di buku catatannya kalian. Sudah ya? Oke, karena cukup simpel ini. Kita akan melakukan ice breaking dulu supaya kalian nanti mengerjakan LKPD ini dengan penuh semangat. Misalnya kan ajak kalian untuk bermain sit up and sit down. Kalian perhatikan pangkatnya saja. Jika dia berpangkat ganjil, maka kalian berdiri. Kalau berpangkat genap, kalian duduk. Siap semuanya? Ya. Oke. 2 pangkat 4. Oke, duduk semua. Kenapa kok duduk? Karena 4 itu nah, baik. 3 pangkat 8. Ayo. Siapa yang mau berdiri tadi? Enggak ada ya. Oke, sekali lagi. 3 pangkat 9. Baik. 2 pangkat 10. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Ternyata semuanya konsentrasi. Oke, baik. Anak-anak, nanti misalnya akan bagi ke 4 kelompok. Dan ini sudah ke dalam bentuk kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan penilaiannya yang sebelumnya. Miss Eli akan bagikan LKPD-nya ke kalian untuk setiap kelompok. Oke, anak-anak,
Silahkan kalian buka lembar keduanya terlebih dahulu. Di situ ada petunjuk pengerjaan. Miss Eli akan bacakan terlebih dulu. Yang pertama adalah bacalah LKPD ini dengan teliti dan seksama. Yang kedua, kerjakan semua instruksi dan soal-soal yang ada secara berkelompok. Kemudian kerjakan semua instruksi yang ada di dalam situ dan soal-soal yang ada. Yang ketiga, diskusikan setiap permasalahan di dalam kelompok. Dan apabila ada kesulitan, kalian bisa acungkan tangan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait LKPD-nya? Kalau tidak ada, sekarang kalian boleh berdiskusi. Buka bahan ajar yang sudah Miss Eli berikan ke kalian. Itu untuk panduan kalian mengerjakan. Baik anak-anak, nanti yang akan menjadi penilaian kalian itu tidak hanya apa yang kalian kerjakan, tetapi juga kerjasama dari kalian di dalam kalian mengerjakan. Ya, boleh membuka bahan ajar dan juga membuka catatan kalian. Wah, di sini mengerjakannya semangat sekali ya. Bagus. Baik, kelompok ini tadi mau tanya apa? Yang mana? Yang mana? Oh, itu. Coba, itu kan kalian suruh menentukan bentuk perkalian berulang. Tadi Miss Eli sudah berikan contoh. Nah, kira-kira dari contohnya Miss Eli, kalian bisa terapkan di situ. Coba. Dicoba dulu. Oke, misalnya tadi lihat sebagian besar sudah hampir selesai ya. Oke, berarti setelah ini bisa presentasi nih. Baik anak-anak yang sudah selesai, silahkan kalian teliti dulu LKPD-nya. Tidak perlu buru-buru. Kalau sudah selesai dan juga sudah diteliti, sudah kalian diskusikan juga. Nah, kita akan mendengarkan kelompok Aulia dulu ya untuk presentasi. Nanti kelompok lain silahkan kalian mendengarkan dan boleh nanti kalian bertanya di sesi tanya jawab. Begitu ya. Baik. Untuk kelompoknya Aulia, bisa maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Vicky Ulumupin. Saya Kavi. Saya Afril. Saya Aulia. Saya akan membacakan teks. Rina membantu Pak Budi menata kursi di aula untuk acara sekolah. Setiap baris kursi berisi 2 kursi dan kursi ditata membentuk pola bertingkat. Pada tingkat pertama ada 2 kursi, tingkat kedua 4 kursi, dan tingkat ketiga 8 kursi, dan seterusnya. Rina menyadari bahwa jumlah kursi pada tiap tingkat mengikuti pola bilangan berpangkat 2. Pertanyaannya, yang pertama, berapa jumlah kursi pada tingkat keempat jika mengikuti pola 2 pangkat N? Maka 2 pangkat N adalah 4. Jadi 2 pangkat 4. Otomatis 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 kursi. Pertanyaan kedua yaitu, tuliskan bentuk perpangkatan untuk menunjukkan jumlah kursi pada tingkat kelima. Jawabannya adalah 5 adalah N, 2 pangkat 5. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 kursi. Soal ketiga yaitu, jika jumlah kursi pada suatu tingkat adalah 16, pada tingkat keberapakah itu? 16 akar 4, hasilnya adalah 4. Jadi, jawabannya adalah tingkat keempat. Pertanyaan keempat yaitu, jelaskan dengan singkat apa hubungan pola jumlah kursi dengan bilangan berpangkat. Jumlah kursi pada tiap tingkat bertambah 2 kali lipat dari tingkat sebelumnya, sehingga membentuk pola bentuk berpangkat 2. Semakin tinggi tingkatannya, pangkat bertambah 1, dan jumlah kursi bertambah secara eksponensial. Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Aulia. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Baik,
Ini tadi hasil diskusi kelompok pertama ya tentang studi kasus yang pertama. Oke, coba kira-kira dari apa yang sudah dipaparkan di kelompok satu ini ada pertanyaan dari kalian semua mungkin? Baik, Zahra, silakan berdiri dulu. Zahra mau bertanya apa? Karena untuk menentukan pangkat jadi diakar dulu. Jadi akar dari 16 yaitu 4. Sudah terjawab. Oke, akar dari 16 itu 4. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kalian setuju ya dengan apa yang sudah disampaikan kelompok Vicky ya? Oke, kalau semuanya setuju, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok pertama. Terima kasih Vicky dan teman-teman. Baik, masih ada case soal ya di situ ya. Yang kedua, Miss Sally mau minta tolong dari kelompok ini ya, kelompoknya Rafli. Silahkan kelompok Rafli untuk maju ke depan. Baik, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kertas peserta didik dari kelompok 2. Yang pertama, berapa hasil dari 2 pangkat 10? Nomor 1, 2 pangkat 10 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya yang berpangkat 10 yang menghasilkan 1024. Yang kedua, berdasarkan informasi di atas, berapa jumlah byte dalam 1 megabyte? 1 megabyte berarti 2 pangkat 20 byte sama dengan 1.048.576 byte. Yang ketiga, tulislah bentuk perkalian berulang dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang terakhir, Doni menyebutkan bahwa 2 angka 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Apakah pertanyaan Doni benar? Jelaskan dengan singkat. Salah, karena 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, baik. Karena kelompok 2 sudah mempresentasikan, kita beri tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Oke. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2, adakah yang mau bertanya? Oh, baik. Darlin ya. Darlin mau bertanya apa ini? Iya, silakan berdiri Darlin. Tolong jelaskan lagi yang nomor 4 karena kurang jelas. Oh gitu, baik. Silakan jelaskan lagi yang nomor 4. Boleh ini sambil dituliskan supaya teman-temannya lebih jelas di papan tulis. Jadi perbedaannya tadi ya. Oke, bisa dijelaskan, Bani? Jawaban salah. Karena Doni menyebutkan 2 pangkat 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 yang menghasilkan 6. Dan yang sebenarnya adalah 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 yang menghasilkan 8. Oke, apakah sudah jelas ini Darlin? Sudah, baik. Jadi kalau 2 pangkat 3 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 itu salah ya Bani ya, menurut kelompoknya Bani ya. Oke, baik. Itu tadi dari kelompok 2, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Yeay. Baik, silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Nah, itu tadi hasil diskusi kita hari ini ya. Nah, anak-anak di pertemuan kali ini, kalian sudah belajar mengenai 2 masalah kontekstual bilangan berpangkat. Gitu. Nah, supaya lebih bersemangat lagi, Miss Sally mau ajak kalian bangkit berdiri, tapi sebelum bangkit berdiri, boleh lembar LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu,
Lembarnya sudah Miss Eli bawa. Sekarang silakan bangkit berdiri dulu. Oke, karena tadi kalian sudah berdiskusi dan kalian juga sudah presentasi, supaya lebih semangat lagi, kita akan main sit up and sit down lagi. Buat ngecek konsentrasinya. Kira-kira kan masih berkonsentrasi atau tidak? Oke, 7 pangkat 10. 10 pangkat 3. 3 pangkat 7. Zara, mau duduk Zara? Enggak jadi. Oke. Lagi 9 pangkat 8. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya. Baik, semuanya masih konsentrasi ya. Baik anak-anak, dari yang sudah kalian pelajarin hari ini, yaitu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yaitu adalah, ada yang tahu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Oke, baik. Jadi itu tadi adalah bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian bilangan itu dengan dirinya sendiri. Sebanyak apa? Sebanyak pangkatnya. Nah, terus sekarang Miss Sally mau lempar pertanyaan nih. Mau pertanyaan ngajak. Coba ke yang belum kedengaran suaranya ini tadi, Janeta. Janeta, coba apa yang Janeta pelajari hari ini? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Apa yang Janeta pelajari dari bilangan berpangkat? Kalau bilangan berpangkat itu ternyata bentuknya seperti apa? Boleh dikasih contoh kayak tadi, boleh. Bentuk bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Oh, dikalikan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya. Oke, bagus. Oke, coba Miss Eli tanya ke Bevan kendalanya apa dalam mengerjakan soal tes tadi? Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, berarti Bevan bisa semua. Menurut Bevan nilainya Bevan berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Harus yakin 100 ya Bevan ya. Oke. Tadi kira-kira ada ini enggak ada yang ragu-ragu enggak dalam menjawab? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yakin semua? Yakin. Oke, baik. Terima kasih ya Bevan ya. Oke. Kalau menurut Anissa, tadi waktu mengerjakan tes, kira-kira kesulitannya bagian apa? Tadi kan ada 3, ya kan? Soal mengubah bilangan berpangkat ke bentuk perkalian, mengubah perkalian ke bentuk berpangkat, dan juga soal cerita. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang menjadi kendala apa? Soal cerita. Soal ceritanya. Nah, kesulitannya di soal ceritanya itu apa? Untuk memahami. Oh, memahami bacaannya. Dari yang sudah Anissa kerjakan tadi, kira-kira menurut Anissa jawabannya Anissa gimana? Ragu. Harus yakin Anissa ya. Anissa dapat berapa ini? 90-an. 90-an. Oke, berarti cuma salah 1 aja ya. Salah dikit aja ya. Oke. Baik. Kalau di kelompok tengah nih. Ini cowok-cowok semua. Kira-kira kesulitannya apa ini ya? Ini. Coba Adria deh. Nih. Kesulitannya apa Adria? Waktu mengerjakan soal tadi. Tidak ada, Miss. Tidak ada kendala ya? Ya. Semuanya lancar ya? Baik. Baik, kalau tadi kalian juga sudah mencoba, yaitu menentukan bentuk pangkatnya. Jadi dari bilangan berpangkat ke bentuk perkalian. Begitu pula sebaliknya. Dari bentuk perkalian ke bentuk bilangan berpangkat. Nah, anak-anak, untuk memantapkan lagi materi pada hari ini yang sudah kalian pelajarin tadi. Nah, sekarang Miss Eli mau adakan tes hasil belajar ya. Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Ini Miss Eli bagikan lembar soalnya. Miss Eli beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Tapi nanti kalau yang sudah selesai, boleh angkat tangan, nanti Miss Eli ambil pekerjaannya. Gitu ya. Silahkan dikerjakan terlebih dulu.
Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Oke, sudah? Oke, bisa dikumpulkan. Oh, sudah. Ayo, sudah. Oke, sudah? Oke. Wah, cepat sekali nih. 3 soal ternyata terlalu mudah ya. Terlalu mudah. Mudah banget ya. Ya, berarti sudah dikumpulkan semua ya. Oke, baik. Menurut kalian nih, apa yang menjadi kesulitan di hari ini? Tidak? Semuanya mudah? Oke. Coba mudah karena apa? Kalian memulainya dengan berdoa dan semangat. Pak Miss Eli mau tanya kira-kira, gimana sih perasaannya kalian setelah belajar pada hari ini? Miss, senang? Gue. Vicky? Senang? Senang banget. Yang lain? Bahagia. Wah, bahagia. Gembira. Luar biasa, happy. Emang pelajarannya seru ya? Seru. Kenapa kok seru? Karena tepuk semangat tadi ya. Ya oke, nanti kita akan tepuk semangat lagi ya supaya lebih seru lagi. Baik. Terus kalau kesulitannya tadi kalian jawab ada atau tidak? Tidak ada. Tadi kalian sudah diskusikan bersama-sama ya. Kalian sudah selesaikan semuanya dengan baik. Baik. Miss Eli mau sampaikan bahwa pertemuan kita yang akan datang akan belajar mengenai sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Untuk itu nanti Miss Eli minta kalian belajar terlebih dahulu mengenai bahan ajar yang sudah Miss Eli berikan ke kalian. Oke, nanti kalau sudah, kalian bisa mengikuti pelajaran besok dengan baik. Begitu ya. Oke, baik anak-anak. Nah, karena kita masih punya waktu yang cukup, kita tepuk semangat lagi supaya tambah semangat ya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, semangat. Oke, berikan tangan buat semuanya. Misalnya sangat mengapresiasi semangat kalian. Kalian bisa mengikuti pelajarannya Miss Eli dengan baik. Semoga semangatnya ini selalu ada ya di setiap pelajaran, nggak hanya pelajarannya Miss Eli, tapi di semua pelajaran. Terima kasih untuk kebersamaannya kalian semua. Sudah mengikuti pembelajarannya Miss Eli dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan juga bahagia. Tapi sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tutup dulu ya dengan berdoa. Oke, Miss Eli minta tolong untuk Vicky, tutup doa dulu Vicky. Tadi memulai dengan berdoa, menutupnya juga harus dengan doa. Marilah kita berdoa bersama-sama dan mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Vicky. Baik anak-anak, bukunya silahkan dimasukkan dulu, dirapikan. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kalian semuanya hebat dan luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Baik. Sekian pelajarannya Miss Eli mengenai bilangan berpangkat. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Untuk itu Miss Eli pamit terlebih dahulu. Selamat siang semuanya.